Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi atau SIA, Bapak Abdurrahman SWMK. Saya Nurmawati dari kelas AKA 10 akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester. Berikut pemaparan yang akan saya presentasikan. Apa pengertian dari SIA? SIA berkepanjangan dari Sistem Informasi Akuntansi, yaitu sistem yang digunakan oleh perusahaan untuk mengumpulkan, mencatat, menyimpan, serta memproses data sehingga menjadi suatu informasi yang berguna bagi suatu perusahaan atau bagi manajemen dalam suatu pengambilan keputusan. SIA juga berbeda seperti dari data-data biasanya, karena informasi dari SIA ini sudah diolah sehingga dapat mendukung keputusan bisnis, dan adapun nilai informasi ini akan tinggi manfaatnya dan lebih besar daripada biaya-biaya penyediaan data lainnya. Selain itu, SIA juga memiliki banyak peran penting, misalnya dapat meningkatkan kualitas dan efisiensi dalam suatu bisnis, membantu manajemen dalam membuat keputusan yang tepat, serta memperkuat pengendalian internal perusahaan. Adapun beberapa komponen sistem informasi akuntansi, yakni yang pertama ada orang yang menggunakan sistemnya, kemudian ada prosedur atau instruksi kerja yang dijalankan, kemudian data organisasi bisnis yang dikelola, kemudian ada software atau aplikasi yang akan dipakai, kemudian infrastruktur teknologi seperti adanya komputer dan jaringan, kemudian yang terakhir adanya pengendalian internal dan keamanan untuk menjaga keamanan data tersebut. Kemudian yang kedua ada faktor desain sistem informasi akuntansi yang memiliki peran dalam perkembangan teknologi informasi, dan kemudian adanya strategi bisnis yang dijalankan perusahaan dan budaya organisasi. Misalnya, suatu perusahaan yang modern akan memakai sistem informasi akuntansi yang menyesuaikan dengan teknologi digital terbaru. Adapun beberapa alat dokumentasi sistem dalam sistem informasi akuntansi yang berperan sebagai database. Yang pertama ada diagram arus data atau DFD, digunakan untuk menggambarkan aliran data sistem mulai dari input, proses hingga output, komponen yang meliputi suatu proses, alur data, data store, dan terminator. Yang kedua ada flowchart. Flowchart adalah gambaran visual alur kerja sistem di mana menggunakan simbol-simbol standar, dan dengan adanya flowchart kita bisa melihat logika proses dari input sampai output dengan lebih jelas. Yang ketiga ada diagram proses bisnis atau BPD yang menjelaskan langkah-langkah dalam aktivitas bisnis. Contohnya, dalam siklus pendapatan adanya pesanan, cek, kredit, persediaan inventory, hingga penagihan. Dan adapun dalam siklus pengeluarannya, seperti contohnya ada pembelian, penerimaan, serta hingga pembayaran. Yang terakhir adalah database yang menjadi kunci penting dalam sistem informasi akuntansi modern, di mana database ini akan tersebar dan bisa disatukan dalam satu akses secara terintegritas, dan hal ini memudahkan pengolahan informasi dan menghasilkan laporan yang lebih cepat dan akurat. Slide selanjutnya ada pemrosesan transaksi sistem informasi akuntansi yang bertujuan untuk mengubah data transaksi menjadi informasi yang berguna dalam suatu manajemen. Ada 4 siklus utama, yakni seperti siklus pendapatan, di mana mencakup kegiatan penjualan barang dan menjadikan sumber utama pendapatan dalam perusahaan. Kemudian ada siklus pengeluaran, mencakup pembelian persediaan, pembayaran biaya, dan transaksi lainnya yang mengurangi kas perusahaan. Kemudian ketiga ada siklus produksi, di mana ini adalah suatu proses untuk mengubah bahan baku menjadi barang jadi agar dapat menghasilkan nilai tambah. Yang keempat adalah keuangan, di mana keuangan mencakup aktivitas penerimaan dan pengeluaran dana, di mana ini berhubungan dengan pendanaan ataupun investasi perusahaan.
Dari keempat siklus ini, perusahaan juga dapat mengendalikan arus transaksi sehingga laporan keuangan lebih akurat dan manajemen juga dapat membantu keputusan yang tepat. ERP atau Enterprise Resource Planning. Enterprise Resource Planning adalah sistem perangkat lunak yang terpadu dengan menghubungkan berbagai fungsi bisnis dalam perusahaan seperti keuangan, sumber daya manusia, logistik, hingga distribusi. ERP juga dapat membantu menstandarisasi proses, menyederhanakan alur kerja, dan memastikan informasi mengalir dengan cepat serta akurat di seluruh departemen. Manfaat utama ERP yakni meningkatkan efisiensi melalui otomatisasi proses, kemudian yang kedua adanya penyediaan informasi real time yang bebas dari kesalahan sehingga mempermudah manajemen. Yang ketiga adalah membantu dalam pengambilan keputusan sehingga dapat lebih cepat, tepat karena semua data sudah tersedia secara terintegritas. Yang keempat adalah memberi fleksibilitas bagi perusahaan untuk beradaptasi dengan kebutuhan bisnis di masa depan. Kemudian, adapun buku besar dan pelaporan di mana sangat penting dalam sistem informasi akuntansi, di mana buku besar ini berfungsi sebagai pusat pencatatan seluruh transaksi, sedangkan pelaporan yang menyajikan ringkasan hasil kegiatan organisasi. Pelaporan adalah hal yang penting dalam sistem informasi akuntansi karena buku besar memiliki fungsi sebagai pusat pencatatan seluruh transaksi. Kemudian pelaporan juga dapat menyajikan ringkasan hasil dari kegiatan organisasi sehingga keduanya saling terkait sehingga sering dipandang sebagai satu kesatuan dalam suatu sistem. Fungsi utamanya antara lain salah satunya yakni menyediakan informasi transaksi rutin, aktivitas pembiayaan dan investasi, serta dapat menyediakan informasi data anggaran hingga ayat jurnal penyesuaian. Dari semua data ini kemudian diolah menjadi sebuah laporan keuangan yang dimulai dari laporan laba rugi, neraca, laporan perubahan ekuitas, dan terakhir adanya laporan arus kas. Dengan adanya sistem buku besar dan pelaporan, informasi keuangan dalam suatu perusahaan bisa disajikan secara akurat, lengkap, dan tepat waktu untuk kebutuhan manajemen maupun pihak-pihak eksternal. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan, yakni dengan adanya sistem informasi akuntansi, itu dapat mengubah data akuntansi menjadi informasi yang bermanfaat bagi suatu manajemen perusahaan maupun pihak eksternal, dan sistem informasi akuntansi juga memberikan nilai tambah dengan meningkatkan efisiensi, memperbaiki kualitas keputusan, serta memperkuat pengendalian internal. Untuk memahami alur kerja sistem, penting untuk menggunakan data seperti teknik dokumentasi dengan adanya diagram arus data, adanya flowchart, dan diagram proses bisnis. Selain itu, basis data dan pemrosesan transaksi juga mendukung integritas informasi agar lebih akurat dan mudah diakses, sehingga dapat bermanfaat dalam suatu perusahaan atau bisnis manajemen lainnya. Baik, cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.